Halo Capricorn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang hadiah semesta dari kebaikanmu di masa lalu. Kira-kira hadiah apa yang kamu dapatin di tahun 2024 ini? Mari kita kepo. Kita pilih dulu salah satu kartu bantuan untuk menggambarkan pembacaan saya, ya, supaya lebih akurat gitu ya. Ini ada putih dan ini ada X ya. Kata putih. Ini sudah saya shuffle, tinggal kita pilih aja. Kebaikanmu di masa lalu. Kalau ingin konsultasi pribadi ya, curhat dan dibacakan atau diramalkan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini. Ya, mau tanya harga silakan. Ya, konsultasinya berbiaya. Mau tanya harga silakan, ya, nggak mahal kok ya. Yang penting tuh kamu mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi, mendapatkan teman sejati, ya, dan mendapatkan petunjuk-petunjuk atau bisa merubah pola pikir kamu dan memperluas pandangan kamu gitu ya, menemukan solusi lah ya. Ya, intinya kalau kita sedang buntu, kita butuh teman yang spesial, teman yang khusus, teman yang bisa dipercaya. Karena orang-orang sekitar teman kita pun kadang bisa menjadi bumerang buat kita, ancaman buat kita, maka carilah alternatifnya. Ya, kalian mau cek tentang apa? Karir, energi keuangan, energi usaha bisnis kalian, energi problem dalam rumah tangga kalian, percintaan, ataupun energi tentang magic-magican lah. Ya. Apapun yang kalian ngerasa janggal, aneh dalam diri kamu dan kamu ngerasa sakit, ya, coba mungkin ada hubungannya dengan energi magic, ya, coba ditanyakan ya, coba dicari tahu secara, dibacakan secara energi, siapa tahu kamu bisa menemukan jawaban yang sesuai dengan apa yang kamu alami, supaya kamu bisa mendapatkan jalan keluar, gimana caranya untuk keluar dari situasi tersebut. Oke, kita masuk ke pembacaan aja ya. Ini kata putih. Selihat Capricorn, kamu itu pribadi yang memang berhati murni, berhati bersih ya, berhati suci gitu ya. Kamu itu punya senang banget, jadi kebaikan kamu di masa lalu tuh, kamu tuh senang banget peduli kepada orang lain. Pedulinya tuh peduli yang baik gitu ya, pedulinya peduli membantu, menolong, peduli membantu menyelesaikan masalah, memecahkan masalah mereka, memberikan solusi ya, membantu mereka dalam hal keuangan apabila kamu mampu. Kamu gak segan-segan untuk membantu orang lain ya, dan kamu tuh pribadi yang mengayomi, kamu dermawan, kamu penuh kasih sayang, dan kamu dewasa. Kamu itu kayak selalu bersikap baik kepada pasangan, selalu berniat yang tulus kepada pasangan ya. Akibatnya pasangan kamu tuh selalu bahagia banget gitu. Kamu pernah memperlakukan seseorang dengan baik, dan itu membuat dia tidak lupa kamu sampai sekarang, walaupun kalian sudah terpisah. Teman kamu saudara kamu ada kebaikan, salah satu kebaikan yang pernah kamu lakukan yang membuat ketika kalian sudah berjauhan, itu terus yang diingat mereka gitu. Kamu pernah merasa terpuruk ya, tetapi kamu bangkit.
Kamu mampu menghilingkan diri, kamu mampu bangkit dengan energi baru kamu yang lebih lebih kuat menghadapi tantangan dan rintangan. Karena dulu kamu pernah jatuh dalam hal karir, kamu pernah terpuruk dalam hal keuangan, kamu pernah dijatuhkan oleh orang lain, kamu pernah dihancurkan oleh orang lain, ya, atau orang-orang terdekat. Tetapi kamu berhasil meloloskan diri karena jiwa kamu yang selalu positif, jiwa kamu yang selalu bersemangat, dan kamu mudah untuk healing gitu. Jadi dalam kondisi apapun kamu tuh cepat banget beralih gitu, mengendalikan diri, menguasai diri untuk tidak berlama-lama dalam keterpurukan, tidak berlama-lama dalam drama gitu. Itulah kebaikan kamu yang membuat kamu tuh menjadi pribadi yang memang cerdas, disegani gitu. Jadi kamu nggak buruk-buruk amat sih gitu, maksudnya pengalaman hidup kamu tuh nggak terlalu buruk karena kamu memang cerdas menyikapi hidupmu gitu, membawa dirimu gitu. Kamu cerdas dalam membawa dirimu, mampu mengendalikan dirimu, tahu membawa diri, tahu kamu itu pribadi yang berwawasan ya. Jadi kamu gampang banget menetralkan pikiran kamu, menetralkan keadaan kamu, dan menghilingkan dirimu. Jadi apapun tantangan dan rintangan yang menghalangi kamu, itu tuh kalau orang lain ya kamu sabar memang, tapi kamu nggak sabar kalau berdiam diri dalam keterburukan selama beberapa lama gitu. Kamu cepat move on gitu ya. Kamu nggak terlalu gimana ya, kalau orang lain itu di saat terpuruk tuh mereka lambat bergerak, mager, buntu. Justru kamu itu ketika kamu diberikan ujian yang besar, yang berat, disitulah otak kamu bersemangat, otak kamu kayak bangkit gitu, semakin berkobar. Ini tantangan, ini untuk kemajuan saya kok, ngapain saya terpuruk gitu. Kamu sangat positif ya gitu. Itu kebaikan kamu yang sulit dimiliki oleh orang lain. Kamu tuh yang maunya yang simpel-simpel aja, yang singkat-singkat aja, nggak mau yang ribet-ribet. Kalaupun ada yang ribet, kamu sederhanakan dia sampai semaksimal mungkin untuk tidak menjadi ribet gitu. Dan kamu punya semangat yang selalu berapi-api, dan kamu tuh kayak itulah saya bilang tadi di sini, kamu cepat bangkit, kamu mudah healing ya, karena ini ya kayak kamu tuh tiba-tiba aja langsung refleks, langsung melakukan sesuatu dan itu berubah menjadi lebih baik gitu. Kayak gimana ya, tiba-tiba kamu misalnya kamu lagi berbincang nih, contoh kecil ya, sama seseorang. Tiba-tiba kamu dapat inspirasi, langsung kamu sebentar ya, saya lagi mau lakukan ini gitu. Kamu ngikutin insting kamu ngikutin intuisi kamu, langsung refleks. Dan itulah yang membuat kamu lihai banget, lincah banget memanfaatkan waktu, memanfaatkan situasi dan kondisi ya, memanfaatkan imajinasi kamu, intuisi kamu gitu ya. Kamu cepat banget mengambil keputusan. Itu Capricorn, kebaikan kamu tuh ya. Kamu bukan pribadi yang melo-melo gitu, yang melankolis, enggak. Kamu bukan pribadi yang lambat, bukan. Menurut orang mungkin kamu tergesa-gesa, tapi padahal itu sistem kecerdasan kamu dan sistem
kelihayan kamu untuk mengontrol dan mengendalikan diri kamu dari situasi yang tidak terlalu penting, situasi yang tidak bermanfaat gitu ya. Ketika kamu mendapat pesan, langsung tuh kamu gerak. Ketika kamu mendapat masalah, kamu langsung tuntaskan gitu. Ini cerdas banget sih Capricorn ya. Ketika orang butuh bantuan, langsung kamu cepat-cepat bantu gitu. Ketika orang tuamu bilang, tolong dong mama lagi sakit, kamu langsung datang. Kamu gak menunggu orang tua kamu meminta sesuatu, kamu langsung mengadakannya. Kamu selalu membahagiakan orang-orang sekitar, terutama keluarga kamu dan orang tua kamu, juga anak-anak kamu apabila kamu sudah menikah ya. Dan kamu gemar banget membantu orang. Ini kayak kamu tuh walaupun kamu tuh seorang yang sudah berpengalaman, tapi kamu gak segan-segan meminta bantuan orang lain, meminta solusi dari orang lain gitu. Itu teknik kamu untuk mengetahui atau meyakinkan dirimu bahwa keputusan yang kamu ambil itu benar atau enggak gitu. Jadi kalau orang tuh milih-milih ya, ada orang tuh yang kayak jaga image, nggak mau bertanya sama orang itu, saya kan lebih tinggi dari dia, tapi kamu nggak gitu ya. Dan energi baik kamu inilah yang membuat kamu tuh gampang berbaur dengan orang, kamu disenangi, kamu gampang banget dibantu oleh orang lain karena memang kamu suka membantu. Kamu tidak memilah-memilih dalam bergaul itu kamu tidak mandang fisik, tidak mandang status, tidak mandang kedudukan ya, atau taraf hidup mereka. Pokoknya humble kamunya. Kamu orangnya bersahabat dan bersahaja ya. Kamu kalau bilang sabar, kamu sangat lihai ya, sangat lihai dalam kesabaran tersebut. Kamu gak pernah bilang saya sudah sabar, enggak. Sabar kamu itu adalah sudah menjadi prinsip hidup, prinsip diri. Sabar itu paten gitu bagi kamu, itu harus ya. Tabah itu juga paten buat kamu. Itu sistem yang paling utama dalam hidup ini ya. Dan semangat jiwa raga kamu itu tidak akan pernah pudar, selalu aja bangkit terus. Apa-apa tuh kayak kalau sama kamu, orang tuh merasa mudah, merasa ringan. Jadi kalau mereka berdiskusi dengan kamu, minta pendapat tuh langsung tuh, ketika kamu bicara, mereka langsung terbukalah mata hatinya, tersentuhlah ya, langsung termotivasi, terinspirasi dari kamu gitu. Itu kebaikan kamu di masa lalu ya. Tuh. Kamu sama orang itu selalu bersikap yang sopan, ramah, walaupun mereka pernah melakukan kesalahan. Kamu tuh caranya
cara kamu menyikapi mereka itu menunjukkan sikap kamu menghadapi kesalahan mereka itu dengan bijaksana. Kamu menunjukkan sikap yang baik yang bakal nanti ditiru untuk dari mereka gitu. Jadi misalnya ada yang salah sama kamu, mereka mengakui kesalahannya sama kamu, ya kamu menyikapinya dengan sikap yang membuat mereka ingat sampai mati gitu, yang membuat mereka terinspirasi dan termotivasi dari kamu gitu. Kamu tuh nggak ribet ya, saya rasa kamu nggak ribet. Pertama ini kamu peduli banget sama orang, kamu sangat baik hati, kamu sangat ingat dengan kebaikan orang dari hal kecil. Jadi kalau orang lain melakukan kesalahan sama kamu, ya kamu tetap ingat baiknya. Kamu nggak langsung serta merta menjudge dia itu sudah nggak baik selamanya, nggak bakal diterima lagi. Kamu nggak seperti itu. Kamu itu selalu menilai orang, menghargai kebaikan yang pernah mereka lakukan. Walaupun lebih dari 3 kali mereka melakukan kesalahan, tapi kamu tetap memandang kebaikan orang tersebut. Itu. Ya. Jadi Capricorn kalau bicara soal kebaikan kamu tuh kamu baik banget. Kamu sabar banget. Kamu tulus banget. Ini dari sini saja kita sudah lihat ya, suci, putih, ya. X. Dan kamu tuh anti dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang melelahkan. Itu tuh nyambung banget kan ya. Makanya kamu tuh sigap, cepat sekali gerakan kamu itu. Kamu gak suka melayani drama apapun. Ini X itu kan tentang energi yang melelahkan, energi yang maju mundur naik turun ya. Kalau ini tentang masa lalu, mantan kan berarti kenapa dia jadi mantan, karena dia sudah menyakitkan ya, dia sudah menjadi masa lalu ya, dan tapi masih terpendam atau ada rasa atau perasaan yang belum bisa dilepaskan, sehingga itu membuat kita lelah, itu membuat kita trauma. Kamu tuh nggak gitu. Kamu tidak suka berlama-lama dalam keterpurukan kegalauan. Kamu nggak suka berlama-lama gegana, gelisah, galau, merana. Kamu nggak suka. Pokoknya kamu nggak suka yang ribet, yang terlalu dramatis, yang terlalu berandai-andai. Kamu tuh suka yang pasti-pasti aja, dan itu cepat banget. Kamu tuh gesit gitu ya. Itu kebaikan kamu di masa lalu. Kita lihat untuk hadiah dari semesta atas kebaikan kamu di masa lalu. Kamu tuh walaupun dijatuhkan, dihianati ya, dikasarin, dikecewakan, dimanipulasi, dihianati, kamu fine aja. Kamu selalu baik aja. Kamu tidak terlalu menganggap itu ya udah, yang penting saya sudah tahu kalau orang itu begini gitu. Yang penting di sini saya harus menghindari gitu. Cepat banget kamu menyiasati keadaan, dan cepat banget kamu untuk healing, keluar dari situasi yang berkonflik. Itu diri kamu cepat banget, gesit banget, seperti orang yang profesional. Itu ya. Sebentar. Hadiah yang bakal kamu dapati nanti yaitu yang tadinya kamu dihianati ya, kamu akan bertemu dengan orang baru ya, yang akan menjadi jodoh kamu ya. Orangnya dermawan, orangnya elegan kalau di perempuan ya, sevibrasi ya sama kamu dan bakal mengangkat derajat kamu. Energinya orang ini juga sepositif dirimu, sesuci dirimu, sehingga kalian mudah banget untuk sukses, mudah banget untuk terangkat derajatnya ya, mudah banget untuk
mencapai kebahagiaan gitu. Jadi kalaupun ada masalah dalam rumah tangga kalian, itu langsung cepat healing, cepat harmonis kembali gitu ya. Untuk kamu yang masih mencari jodoh itu ya, kamu akan mendapatkan jodoh yang sevibrasi, yang sefrekuensi, yang energi gitu ya. Ya. Itu. Kalau kamu yang sudah berpacaran, saya lihat ada pernikahan ya. Seseorang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, dia ini merubah dirinya menjadi lebih baik demi kamu ya. Dia ingin mempertahankan kamu sampai ke tingkat pernikahan. Saya lihat di 2024 ini kalian yang sudah berpacaran, kalian akan menikah ya. Dan ada, karena ini ada honeymoon ya, ada bulan madu yang indah. Cici. Untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat berbagai masalah akan selesai semuanya ya. Akan kayak dulunya mungkin kalian menganggap masalah yang terjadi dalam rumah tangga kalian itu ini agak berat ya, tapi nantinya diringankan oleh semesta sehingga yang berat-berat tuh jarang datang, jarang dianggap itu, kecuali kalau kamu lagi nggak konsen, nggak fokus, kamu lagi capek banget, nggak fit, baru kamu ngerasa masalah yang kamu hadapi itu berat. Tapi selama kamu lagi sehat walafiat, masalah apapun, karena ketika kita sehat itu pola pikir kita itu juga sehat gitu. Jadi masalah-masalah yang terjadi pun kita menyikapinya dengan pikiran yang sehat, maka tidak terlalu rumit bagimu dalam menghadapi masalah. Bagi kamu masalah itu adalah hal biasa, dan itu untuk mencapai perubahan yang lebih dewasa dan lebih bijaksana gitu. Dan kamu di sini akan mencapai apa yang sudah kamu cari selama ini ya. Kamu diberikan kesuksesan, pencapaian ya. Kamu diberikan hadiah atas perjuangan kamu selama ini. Beberapa dari kalian ada lebih dari satu bisnis yang kamu handle itu berhasil. Bahkan kalian bisa membuka cabang di beberapa tempat, dan keuangan kalian itu mengalir dari beberapa arah. Tuh, ada kesuksesannya. Jika kalian berada dalam sebuah kompetisi atau persaingan untuk merebut sesuatu, kamu akan mendapatkan kemenangan. Kamulah pemenangnya gitu. Dan kamu akan mendapatkan apresiasi, kamu akan mendapatkan kepercayaan untuk menghandle sebuah proyek. Kamu mendapatkan kedudukan ya, wibawa kamu semakin tinggi, semakin naik di sini, dan rezeki kamu itu semakin bergelora. Semakin ada aja ya, semakin cuan aja gitu. Lebih banyak adanya daripada kurangnya ya, karena kamu tuh mudah banget untuk bergerak cepat, merubah keadaan, cepat untuk bangkit. Makanya tuh untuk grafik yang kemarin mungkin agak turun, itu turunnya nggak terlalu turun banget, dan itu pun jarang terjadi karena lebih banyak naiknya grafik keuangan kamu itu ya. Grafik pemasukan bukan pengeluaran tuh, ya. Karena kamu tuh orang yang sudah berhitungan banget, hemat. Kamu tahu hemat ya, kamu tahu mengelola keuangan kamu. Jadi untuk pengeluaran tuh tidak ada yang terlalu teledor buat kamu, karena kamu memang sudah cerdas dalam mengelola keuangan kamu,
gitu, mengatur pengeluaran dan pemasukan, ya. Dan di sini untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat di sini hubungan kalian akan semakin harmonis. Dia yang tadinya keras, ya, pribadi yang keras, kekanak-kanakan, dia yang tadinya agak kurang respect sama kamu, ya. Dalam rumah tangga tuh seperti itu, ya. Memang kadang ada kebosanan, ada yang mungkin capek juga bekerja, capek cari hidup, capek dengan tanggung jawab. Makanya tuh terkadang dalam rumah tangga itu orang sering saling bosan, nggak ada waktu untuk bercumbu, lebih banyak stresnya daripada healingnya. Tapi saya lihat itu tergantung juga, ya, dengan siapa kita berpasangan dan dengan orang yang bagaimana. Tapi di sini kamu tidak tergantung dengan siapa dan orang yang bagaimana. Kamu terlalu cepat mengendalikan diri, terlalu cepat introspeksi diri, memperbaiki. Kamu terlalu cepat sadar diri, dan kamu terlalu bijaksana menunjukkan sikap elegan kamu kepada pasangan kamu, sehingga dia yang tadinya tidak menghargai, tidak mengapresiasi kamu, kurang respect sama kamu, itu akhirnya sadar, ya, sadar. Dan ya, mungkin beberapa dari kalian ini masalah rumah tangga ini ada sikap julid dari tetangga, ada dari campur tangan dari keluarga juga, bikin mumet. Tetapi kamu tidak terlalu respon dengan hal-hal negatif, makanya akhirnya orang-orang yang julid tadi, orang-orang yang iri, atau orang-orang yang sengaja mencampuri rumah tangga kalian itu capek. Dan mereka, ya, karena kamu nggak respect, kamu nggak mempan, kamu tetap bersikap positif, dan mereka tuh semakin kayak gimana, ya, nyaman sama kamu, senang sama kamu, pingin dekat sama kamu, gitu, ya. Apalagi pasangan kamu, ya, mungkin tadi dia malas sama kamu, dia karena capek dengan pekerjaan juga, atau mungkin dia akibat dari kesibukan masing-masing, dia sempat tertarik dengan hubungan cinta segitiga. Dia akhirnya sadar karena kamu juga nggak terlalu respect, kayak nggak terlalu terpengaruh. Kamu cukup mempertanyakan, kamu cukup mendiskusikan, kamu cukup meminta jawaban, atau ya, dan kamu lebih banyak introspeksi, kamu lebih banyak menunjukkan sikap baikmu kepada pasangan, contoh-contoh baik, sehingga dia tadinya yang menganggap remeh sama kamu, dengan rasa nggak pantas memperlakukan itu kepada kamu, ya. Tetapi kamu tidak terlalu mengharapkan juga sih untuk dia sadar. Biarin aja, mau sadar atau enggak, bodo amat. Tetapi kalau dia sadar, ya syukur, gitu. Intinya saya tetap melakukan yang terbaik untuk diriku dan untuk kita, gitu. Kalau dia mau ikut, ya sudah, kita langgeng. Kalau dia nggak ikut, saya nggak mau maksa, gitu. Maksudnya ikutnya kemana? Bukan ikutnya berubah menjadi lebih baik, karena kita nggak mungkin kan merubah orang. Jadi kita tunjukin aja perubahan kita, supaya mereka juga tahu diri, sadar diri, gitu, ya. Jadi di sini kamu akan dilindungi oleh semesta dari orang-orang munafik, orang-orang manipulatif. Ketika kamu sukses itu banyak yang datang, ya. Ketika kamu mencapai kebahagiaan, kesuksesan,
itu banyak yang datang sama kamu, tapi di sini kamu sudah dilindungi oleh, kamu sudah diberikan proteksi yang kuat oleh semesta, perlindungan ya, dan intuisi yang tajam ya, dan kamu memang sudah menjadi pribadi yang dari sononya mungkin dari turunan orang-orang aulia, para leluhur kamu, orang tua kamu di masa lalu adalah orang-orang yang punya spiritual tinggi ya, dan mereka adalah orang-orang yang punya misi jiwa ya, atau mereka adalah ahli agama, ahli ibadah, adalah ya orang-orang aulia lah ya, orang-orang baik di masa lalu yang punya misi jiwa, dan itu turun ke kamu ya, sehingga kamu itu dekat banget dengan Tuhanmu. Kamu tidak lari kemana-mana kecuali dari petunjuk Tuhanmu. Makanya sini saya lihat jiwa spiritual kamu itu sangat tinggi, dan kamu sangat menjaga ibadah kamu dengan disiplin. Makanya kamu itu hidupnya tuh ringan-ringan aja, kamu gampang mendapatkan solusi, kamu gampang mendapatkan petunjuk, kamu gampang mendapatkan intuisi. Nah itu makanya kamu sangat kontroler ya. Jadi ini dalam keuangan itu lebih banyak lancarnya daripada kurang ya. Dalam karir kamu akan mendapatkan tingkat tertinggi dari karir kamu itu. Kamu akan semakin bersemangat ya, semakin sukses ya. Kalau orang semakin sukses pasti bersemangat lah. Kamu akan semakin sehat, diberikan kesehatan dan kekuatan dan kecerdasan lagi, dan juga semakin tinggi spiritualitas kamu sehingga kamu semakin laju di depan ya. Kamu semakin menjadi orang yang ya, kalau orang diangkat derajatnya itu gimana ya, ya pasti mereka lebih dekat dengan ya semakin beriman lah ya, ngerti lah ya. Kamu kan orang Capricorn itu cerdas banget dan gampang banget mencerna apa yang kurang jelas tuh mereka cepat paham ya. Oke, kita cek dulu untuk inisial kalian yang bakal mendapatkan hadiah dari kebaikan kamu di masa lalu oleh semesta ya. Hadiah apa kalian inisialnya apa? Oh bentar, untuk zodiak yang berhubungan nanti, yang akan terkoneksi dengan kesuksesan kalian ini dan kebaikan kalian ini adalah zodiak dari fire sign ya, Leo, Aries, Sagittarius, ada Capricorn, Taurus, Virgo juga, Gemini, Libra, Aquarius, dan ya itu tidak menutup kemungkinan untuk zodiak lain juga ya, tetap terkoneksi ya. Cuman yang adanya itu saya bacanya itu juga, itu aja. Tapi lebih detailnya kita bisa lihat dari inisial mereka yang bakal terkoneksi dengan kalian dan inisial kalian yang bakal mendapatkan hadiah semesta ini. Ada I, E, F, X, O, C, V, N, L, P, K, U, D, R, dan A. Untuk tanggal atau usia, jika ini di atas angka 31 berarti usia, di bawah 31 berarti tanggal ya. Tapi untuk kalian yang menonton ini, apabila kalian punya usia di atas 20 tahun juga bisa ya. Kalau memang kalian resone di sini di pembacaan saya tadi, berarti kalian juga termasuk ya, tanggal usia kalian juga termasuk di sini. Kita lihat usianya atau tanggal lahirnya. 22, 16, 20,
Ini tanggal lahir kalian atau tanggal lahir dia, usia kalian atau usia dia. Orang-orang yang terkoneksi dengan kalian. Dia bisa orang yang terkoneksi dengan kalian. Nanti ketika kalian mendapatkan hadiah dari semesta. Oke. 22, 16, 20, 9, 25, 1, 10, 13, 15, 28, 30, 7, ada usia 50, 12, 14, 24, 35, 6. Berarti starting dari usia 35 sampai ke 50, 30 sampai ke 50, 20 sampai ke 50 gitu ya. Untuk bulan apa kalian bakal mengalami ini, mendapatkan hadiah ini, tinggal dihitung aja dan disesuaikan nanti. Ini ada angka 5 juga ya, 5, 6. Jadi kita pakai perhitungan rumus numerologi, yaitu dijumlahkan 2 angka sampai menjadi 1 angka ya. Jadi ini ada yang mengalami di bulan Januari sudah dapat nih ya hadiah dari semesta itu. Beberapa dari kalian sudah mendapatkan satu demi satu hadiah dari semesta atas kebaikan kamu di masa lalu. Nah, ini di bulan 1 udah dapat nih ya. 25, 2 tambah 5 di bulan 7 nanti. Ini ada angka 5 juga, ada yang di bulan 5, ada di bulan 6 dapat itu. Ya, ada di bulan 3 ini 1 tambah 2. Ya. Seperti itu. Ya. Nanti kalian sesuaikan sendiri deh ya dengan apa yang kalian alami. Oke, semoga kalian sukses, semoga ini terijabah. Apa yang saya bacakan di sini kita jadikan doa, kita aminkan, semoga terijabah kepada kita semua ya. Dan semoga kelimpahan senantiasa berada dalam diri kita ya, hidup kita, dan perlindungan kesehatan ya, dan selalu diberkahi. Amin. Terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, dibagikan kepada saudara, teman, atau tetangga kalian yang satu zodiak, ataupun ya dibagi-bagikan aja kepada pasangan kalian siapa tahu dia bisa mengerti kalian dari pembacaan ini, dia mungkin lebih peka sama kamu. Dan untuk kalian baru bergabung, salam kenal, salam sayang, salam cinta ya. Semoga ini juga terjawab kepada kalian. Jangan lupa di like ya dan subscribe. Selamat bergabung, I love you full, dan jangan lupa dibagi-bagikan juga ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Capricorn.